Shalom saudara sekalian, hari ini Rabu 25 Juni 2025, Kejadian 35 ayat 1 sampai 5. Saudara, Yakub ketakutan akan diserang oleh penduduk sekitar Sikem, tapi Tuhan mengasihani dia. Itu sesuai janjinya. Di tengah-tengah ketakutan seperti itu, Tuhan mendatangi Yakub dan memerintahkan dia untuk berangkat ke Betel. Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah. Itu kata Tuhan kepada Yakub, saudara. Apa yang dikatakan Yakub dalam ayat 2? Lalu berkatalah Yakub kepada sisi rumahnya dan berkata, dan kepada semua yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dirimu dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Saudara, Yakub melakukan langkah yang benar. Yakub tahu mereka sudah berdosa di hadapan Tuhan dengan melakukan pembunuhan massal dan merampasi mereka, saudara ya. Kepekaan rohani Yakub semakin baik, saudara ya. Lalu dari mana semua dewa-dewa asing itu? Kemungkinan besar, saudara, itu adalah barang-barang hasil rampasan mereka terhadap orang-orang Sikem. Yakub tahu sangat mungkin anak-anaknya tidak memperhatikan hal itu. Saudara, sini Yakub bertindak sebagai kepala keluarga, sebagai seorang ayah yang terus mengoreksi apa yang perlu dikoreksi dalam keluarganya. Bukankah itu seharusnya demikian kita sebagai ayah atau ibu dalam rumah kita, dalam keluarga kita? Kita menuntun anak-anak kita kepada jalan yang benar. Amin, saudara. Lalu apa respon isi rumah Yakub? Ayat 4. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar di dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. So, apa yang kita saksikan di sini luar biasa. Sorry. Setelah mereka membuang dewa-dewa asing, malahan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka. Indikasi di sini kuat sekali bahwa mereka sudah siap-siap akan dikejar, saudara ya. Sehingga apa kalimatnya ayat 5 itu, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Saudara, itu kata makna di balik kalimat itu. Jadi saudara, kita lihat kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka. Maknanya apa? Perhatikan bagaimana hati dan mental Yakub setelah peristiwa Sikem. Pasal 33 ayat 30. Yakub berkata begini, apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah, dan kita akan dipunahkan, aku beserta sisi rumahku, katanya kepada Simeon dan Lewi. Satu kata, takut, saudara. Yakub takut, sangat ketakutan. Karena bagi mereka, bila bersekongkol dan sangat mudah menghancurkan Yakub dan keluarganya. Tapi saat ini mereka taat menyerahkan semua dewa-dewa asing, menyucikan diri mereka, mengganti baju, itu semua simbol-simbol mereka, dan bersandar kepada Allah sebagai penyelamat mereka. Lalu apa yang Tuhan lakukan, saudara ya? Bukan Yakub yang ketakutan, tapi bangsa-bangsa sekitar mereka yang ketakutan. Ini unik sekali secara rohani, saudara ya. Mereka tidak berani mengejar anak Yakub. Hanya bisa kita pahami secara rohani. Ada hal-hal yang kita tidak bisa lihat, yang Tuhan bekerja, saudara ya. Tidak hanya sebatas mata kita lihat. Disinilah berlaku apa yang dikatakan oleh Nabi Zakaria 4 ayat 6. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Roh Tuhan yang tidak kelihatan itu. Roma 8:31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau Tuhan berada di pihakmu, siapa yang kamu takutkan? Saudara, dalam perjalanan hidupmu, keluar masukmu, bagaimana, kemana engkau pergi, keluar, masuk, dunia ini bukan rumah kita yang sungguhnya. Itu harus kita mengerti dengan baik, pahami dengan baik. Kita seperti domba yang berada di tengah-tengah serigala. Yakub dan keluarganya seperti domba yang berada di tengah-tengah serigala ganas. Sama dengan kita saat ini, kita berada di kerumunan serigala di kantormu, di kampusmu, di pasar, di mana saja. Mereka penipu tetapi bisa pakai topeng, pura-pura jujur dan baik. Mereka pelakor tetapi bisa pura-pura manis, tapi merusak keluargamu. Mereka predator tetapi bisa pura-pura penolong dan lain-lain, saudara ya. Apakah kita perlu takut dengan mereka? Ya, kita akan ketakutan bila kita memakai kekuatan kita sendiri.
bahkan berhala atau jimat-jimat yang kita andalkan. Kita perlu takut. Tapi sebaliknya kita tidak perlu takut bila kita bersandar hanya kepada Tuhan. Bertobat dan membuang segala berhala dalam hidup kita. Amin, saudara. Tuhan akan memberikan wibawa rohani kepadamu bila engkau melakukan ini. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.